Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa tokoh-tokoh pejuang PPDKKR di daerah menyampaikan kepada kami tentang kondisi terakhir di provinsi kita ini, maka kami menanggapi sebagai berikut, khususnya masalah contoh di Karimun. Kita sudah menjalani masa bertahan ataupun menjaga jarak, kemudian terisolasi, tidak dapat berkumpul sehingga sekolah tidak dapat, bekerja pun sulit, kemudian juga kedai-kedai dan sebagainya itu terbatas. Jadi terus terang ekonomi masyarakat begitu drop. Dan ini sangat membahayakan apabila makin berpanjangan. Kita berharap barangkali dalam waktu singkat COVID-19 ini akan segera berlalu. Tetapi melihat situasi negara tetangga, Singapura, Malaysia yang makin memperkuat penjagaan isolasi mereka, negara mereka dan juga masyarakat mereka sehingga terbatas gerakannya, apalagi Indonesia dan kondisi terakhir Kepulauan Riau termasuk 4 besar, maka saya kira perlu ada suatu kesungguhan. Sebagaimana Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah yang begitu peduli terhadap tanggap darurat kepada bencana alam di Aceh, di Palu, kemudian di beberapa lokasi lain, segera berangkat. Maka sekarang kita berada pada kondisi hari ini. Secara kasat mata kita seolah-olah melihat tidak ada apa-apanya, tidak ada yang runtuh, tidak ada yang katakanlah bencana, tetapi kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat sudah begitu kritis sebetulnya. Maka kita mengharapkan kalau boleh dibentuk segera semacam tanggap darurat. Sudah darurat ini. Dipimpin oleh kepala daerah, dibantu oleh Porkominda, dan mereka diberi tugas membagi habis kondisi masyarakat Kepulauan Riau ini. Karena terus terang saja untuk makan mereka sudah sulit, apalagi sekarang biaya sekolah, biaya berobat, ini semua menjadi beban bagi masyarakat. Maka yang pertama saya kira kita mesti menghitung potensi kita. Kalau kita menunggu pengangguran yang begitu tinggi, dalam angka BPS mengatakan kita ini nomor 1 di Indonesia, jumlah pengangguran tertinggi dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, tidak seperti mereka. Maka kalau kita menunggu sistem bubble, turisme ataupun investasi ataupun projek-projek besar, barangkali itu tidak tahu kapan. Hanya masih berharap. Sedangkan rakyat kita hari ini perlu makan. Mereka perlu hidup. Dan anak mereka perlu sekolah. Dan kalau sakit mereka perlu berobat. Karena itu kita perlu menghitung, mempetakan data potensi Kepulauan Riau ini dengan menghitung dan mengikuti di mana mereka berada. Kita sisihkan dulu jumlah ASN, tapi dengan by number, by name, by address, ASN, TNI, Polri, kemudian pengusaha-pengusaha mapan, kemudian juga karyawan-karyawan, perusahaan-perusahaan, atau juga mungkin yang memiliki kebun-kebun, atau mungkin nelayan-nelayan yang mapan. Sekarang kita menghitung kembali berapa sisa yang mereka berpenghasilan
di luar daripada maksimal, minimal. Karena kalau tidak, maka akan terjadi gejolak. Kita anggaplah 3 bulan ataupun 6 bulan lagi. Kondisi ini harus kita hitung dan kita harus berpikir, jangan berpikir keadaan kita, tapi berpikir keadaan masyarakat yang betul-betul sulit sekarang ini. Maka dengan adanya tim ataupun tim pengendali COVID ataupun namakan pasukan tim itu, tiap daerah sudah dihitung di mana daerah-daerah yang rawan yang harus diperhatikan. Kalau perlu kita membuat semacam, yang pertama untuk makan mereka dulu, seperti jimpitan beras. Setiap orang mengumpulkan sesuatu untuk beras setiap hari dan tiap bulan dikumpulkan, diantarlah oleh adik pramuka ataupun barangkali ormas, LSM, mahasiswa ke rumah-rumah yang tidak mampu. Kemudian kita mencari solusi, apakah pekerjaan yang mereka layak untuk mendapat pekerjaan yang berpenghasilan, yang bisa menguntungkan. Kita mesti transparansi, anggaran kita masih ada atau tidak yang masih bisa kita pakai. Dan kita mesti benar-benar penghematan. Kurangi, ditiadakan saja proyek-proyek yang tidak penting, rapat-rapat tidak penting, SPPD tidak penting, dikumpulkan, memang diberikan modal pada rakyat, dan mungkin kita akan menjadikan mereka saling interaktif, saling berbelanja, saling membeli. ASN yang mampu membeli mereka umpamanya dijadikan pengusaha telur, pengusaha sayur, pengusaha tambak, ataupun pekerja-pekerja yang mungkin mereka bisa bekerja, yang mereka mengharapkan penghasilan. Transparansi dengan susah sama susah, senang sama senang. Dan kita menanyakan kepada kabupaten tetangga atau provinsi tetangga, apakah mereka memerlukan apa yang mereka perlukan. Bahan-bahan, makanan atau sayuran, ataupun mungkin kayu-kayuan, ataupun yang lain-lain. Nah, tapi dari semua itu kita awali dengan gerakan bertaubat secara massal. Kita minta dengan sistem namanya prokes, protap kesehatan, untuk distancing, jarak, kemudian masker. Mereka sholat subuh berjamaah di seluruh masjid yang ada, dibagi rayon supaya tidak ada penumpukan. Orang-orang wanita sadarkan diri mereka di rumah dengan kita sholat mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan bencana ini. Kemudian juga kunut. Kita usahakan kalau bisa 5 waktu bagi yang katakanlah orang-orang tua yang mampu berjalan, yang tidak bekerja, mereka ke masjid. Terus mengharapkan doa dari Allah Subhanahu Wa Taala segera terhindarnya perginya COVID-19 dan kita diberi murah rezeki. Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau kana al-qura amana wa taqau la fatana alaihim barakatan minas samawati wal ard." Kalau benar-benar yang bertakwa, Allah beri keberkahan dari langit dan bumi. Janji Allah pasti benar. Nah, jadi gerakan diawali dengan menamakan masjid, melakukan taklim, membaca Al-Quran. Bagi anak sekolah yang tidak bekerja, mereka terus bertadarus. Ini kebetulan suasana Idul Fitri, suasana tadarus, suasana sholat berjamaah, suasana subuh berjamaah masih punya semangat kita itu. Kemudian mulai kita mengadakan penghitungan kebutuhan supply and demand, kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan dan apa yang bisa kita jual. Sehingga saling membantu itu dianggap sudah darurat. Kalau memang kita ada lebih beras, bantu beras. Kalau ada lebih uang, bantu uang. Dan kita berharap betul-betul sekolah memang tidak bayar sama sekali. Kebetulan tidak sekolah, masih di rumah, daring. Jadi saya masih menerima pengaduan dan permintaan dari masyarakat di
Tanjung Pinang adanya pembayaran sekolah, apa SPP atau uang ujian atau uang kenaikan kelas atau apa sebagainya, sehingga mereka minta supaya diberikan zakat fitrah. Begitulah yang harus kita tanggapi. Pekerjaan ini mesti dibantu oleh TNI Polri secara utuh, oleh Badan Intelijen Negara, dibagi per lokasi. Contohnya kepada Panggugap Wilhan mengawasi kondisi Bintan, gitu. Lantamal mengawasi Karimun, Kapolda membawahi kondisi di Batam, kemudian Danrem membawahi atau di Lingga, kemudian Natuna, Lantamal atau Kejaksaan di Tanjung Balai, Lantamal di Anambas dan Natuna. Jadi semua tim bekerja dari tingkat RT RW dibagi habis. Ada relawan-relawan, tapi koordinasi tetap pada TNI Polri karena mereka terlatih, terdisiplin. Dan kita ada semacam apel siaga pencadangan tanggap darurat, kemudian apel siaga di tiap kabupaten kota, kemudian posko-posko dibentuk tiap RT. Dan kita mengharapkan kesungguhan ini supaya kesadaran sosialisasi jarak, masker, kemudian juga cuci tangan, dan kondisi sakit, kondisi kemiskinan itu dapat kita hadapi. Dan kita perlu juga mulai sudah diperintahkan oleh pusat membatasi semua bangunan dan diberikan kepada kepentingan mengantisipasi COVID. Itu mesti kita lakukan benar-benar, jangan kita buat yang lain. Kedua, mulai kita mengelola lahan. Seperti Tanjung Batu banyak ditinggalkan oleh penduduk PT Pasir, PT Timah, dan juga perusahaan-perusahaan yang meninggalkan lahan-lahan tidak difungsikan puluhan hektar. Kita pinjam pakai, atau kalau memang usianya sudah habis, kita beri suatu lembaga di bawah koordinasi bupati, apa koperasi ataupun lembaga apa, mulai mereka bercocok tanam. Kita modali dalam ubi, dalam jagung, samping itu beri benih pinang, benih durian Belanda, dan sebagainya, sehingga dalam hari-hari dia bekerja, tapi sekian tahun ada juga hasil-hasil buah keras yang dia dapatkan. Kita anggaplah sekarang download lockdown ini memang lama gitu, tapi ini untuk menjadikan kita kuat nantinya. Pengalaman kita konfrontasi dulu, lockdown, kita bisa masukkan lagi pasokan makanan daripada Singapura yang selama ini kita bermanja dengan dolar, langsung lockdown, orang kampung bisa menciptakan gula toros, gula kelapa. Kemudian dia bisa mulai kembali kepada tiwul, gaplek, sagu, dihidupkan kembali untuk jadi makanan utama. Dan orang mulai menanam padi, menanam cabai, menanam dan sebagainya di rumah masing-masing. Sekian lama dari tahun 60, saya hadapi itu 63 sampai 66, kemudian ke RRP, Kepulauan Riau Rupiah, dolar dihilangkan akhirnya. Sulit hidup mereka, tapi mereka sejak itu menjadi pandai, menjadi terbiasa dengan kesulitan. Kemudian tanah terlantar tadi kita evaluasi dan kita tanam. Gambir masih laku, bisa tanam gambir setahun mereka berhasil. Dia masih beli. Apalagi yang bisa sahang umpamanya. Dimodali masyarakat, dibantu dan dibeli. Kalau bisa bergilir. Begitu peternakan. Sambil kita mencari terus, menawarkan kepada teman-teman di dalam negeri, di provinsi tetangga dan luar negeri secara online. Mungkin mereka bisa memberikan berbagai macam pandangan ataupun kemungkinan mereka berminat untuk menanam durian, musangking umpamanya untuk diekspor ke China. Dan kita harus perhatikan juga nelayan ini mesti mereka hidup dan layak mendapat penghasilan, jangan terganggu oleh ada usaha-usaha di laut seperti Grace Marine umpamanya. Nanti ada pula usaha pasir laut umpamanya, atau usaha-usaha lain
Nelayan mereka masih aman mencari makan dan mereka layak untuk menjualnya ke pasar dan mereka dapat penghasilan. Jadi kita mengharapkan dengan sangat suatu gerakan yang nyata dan sungguh-sungguh dan terprogram, terkomando, terkoordinir. Dan ini dievaluasi terus sampailah satu masa, alhamdulillah, kalaupun COVID ini berakhir dengan segera, anak-anak kita sudah terlatih menjadi orang yang taat, ingat solat waktu, dan mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa atas segala-galanya. Kemudian mereka telah mandiri dalam kehidupan yang mereka coba. Banyak kita akan dapat apabila kita menyerahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan kasih solusi kepada kita. Orang tua kita lama pernah cerita kehidupan mereka sulit di zaman Jepang. Bagaimana makan pun susah, pakaian pun susah. Tetapi Allah pergilirkan akhirnya menjadi keperluan dolar. Pergilirkan lagi, menjadi konfrontasi. Pergilirkan lagi. Dulu pemerintah terlalu luas, terlalu jauh dan terabaikan. Sekarang kan sudah ada gubernur, sudah ada Forkominda, kemudian ada bupati, para camat, yang semuanya anak daerah, yang rata-rata tahu kan kondisi daerah. Ini solusinya dan mungkin saya akan menyurati resmi kepada pemerintah kabupaten kota untuk mempertimbangkan saran ini. Gitu. Walaupun kita kurang begitu yakin kalau kita sarankan didengar, tapi kita anta muzakir lasta alaihim musaitir. Kita hanya beritahu saja. Kita bukan yang berkuasa. Tetapi ingatlah bahwa kita itu disumpah memimpin rakyat ini dengan Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim, bagaimana pemimpin yang adil itu Allah akan berikan dia kehormatan di padang mahsyar. Tapi pemimpin yang tidak adil mendapat azab yang lebih berat. Itu sementara ide untuk menanggapi laporan gerak keris dari BPTKKR kepada Karimun, dan juga dari kawan-kawan di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan saya juga mendengar informasi jauh dari Natuna, Anambas dan Lingga dalam yang sama saya kira. Karena kita telah faham dalam kondisi itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.